Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan halal dalam tujuan ekonomi yang beranggotakan saya sendiri, Yanur Falak Ahmad Kurniawan, dua Umi Hamdanah, tiga Dian Rahmawati. Pendahuluan, ajaran Islam berkaitan dengan halal dan haram meliputi seluruh kegiatan ekonomi manusia, terutama yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi, baik dalam hal kekayaan maupun makanan. Selain itu, halal dan haram juga berkaitan dengan perilaku dan aktivitas ekonomi atau muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, praktik riba, dan yang lainnya. Pengertian halal dalam tujuan ekonomi berdasarkan produksi. Dalam bidang produksi, halal merupakan salah satu batasan produsen untuk mengeluarkan atau memproduksi barang dan jasa. Seorang muslim harus menghindari praktek produksi yang mengandung unsur haram, riba, pasar gelap, dan spekulasi. Dalam Al-Quran menjelaskan akan hal itu. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berhala, dan mengunduh nasib dengan pada adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS Al-Maidah ayat 590. Ayat ini memberikan pengertian larangan memproduksi barang yang diharamkan seperti minuman keras, berhala, serta barang-barang haram lainnya. Tiga tingkatan produksi. Menurut Al-Ghazali membagi produksi dalam tiga tingkatan, yaitu yang pertama, industri dasar adalah industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia, yakni agrikultur, produsen makanan, tekstil atau produsen sandang, konstruksi atau produsen papan, dan aktivitas negara. Yang kedua, aktivitas pendukung adalah aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar. Dan yang terakhir, aktivitas komplementer merupakan aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan padi. Next. Next. Batasan batasan praktik produksi. Yang pertama, memproduksi barang dan jasa yang halal lagi baik yang bermanfaat bagi manusia. Jadi haram hukumnya memproduksi barang yang kotor yang bisa membahayakan akal, jiwa, dan raga manusia. Barang dan jasa yang dihasilkan dari praktek produksi harus memberi manfaat pada umat manusia serta menambah mereka bahagia. Yang kedua, prioritas produksi adalah pada barang dan jasa yang menjadi kebutuhan primer atau daruriyat manusia. Jika barang kebutuhan primer sudah terpenuhi, maka memproduksi barang-barang kebutuhan sekunder dan setelah itu barang-barang kebutuhan tersier. Yang ketiga, seorang produsen harus mengalokasikan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sesuai tingkat kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Konsep halal dalam aktivitas ekonomi. Praktik pertukaran meliputi jual beli, sewa, partnership, jualah, dan jenis pertukaran yang lain. Pertukaran sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia karena setiap orang tidak dapat menghasilkan semua keperluan hidup. Konsep pertukaran pada awalnya berupa pertukaran barang dengan barang atau yang kita kenal dengan sistem barter. Namun dengan berkembangnya waktu sistem barter berubah dengan sistem jual beli, yaitu menukarkan uang dengan barang yang diperlukan. Meskipun hukum asal jual beli adalah halal, namun ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan karena mengandung unsur-unsur yang menyebabkan jual beli diharamkan. Di antara unsur-unsur yang menyebabkan jual beli dilarang adalah riba, penipuan, penindasan, kezaliman, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang Islam. Misalnya jual beli minuman keras, babi, narkoba, berhala, patung, dan sebagainya, yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakainya, mengerjakannya, atau memanfaatkannya.
Contoh jual beli yang diharamkan. Jual beli yang diharamkan adalah munabazah atau jual beli dengan cara mencampakkan barang yang dijual ke pembeli. Mulamasah, jual beli dengan cara pembeli menyentuh barang yang akan dibeli. Muzabanah, jual beli buah-buahan segar dengan yang buah-buahan kering. Muhakalah yaitu jual beli biji yang belum disemai dengan biji kering. Jual beli dengan menaikkan harga barang tanpa ada keinginan pembeli. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.